Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dunia ini sama seperti menara. Tidak peduli di mana Anda berdiri, Anda pasti akan menghadapi masalah Anda sendiri. Sebenarnya menara ini adalah menara yang tidak ada habisnya. Akan selalu ada orang yang lebih tinggi, lebih kuat dari Anda. Seperti bagaimana menara menafsirkannya. King Sui mengerti arti dari jawabannya. Dia berpikir sedikit tentang itu dan berkata, apapun yang terjadi, saya akan menghadapinya dengan Anda. King menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin kamu melakukan itu. Mengapa? Mata King Sui dengan kuat tertuju pada wanita yang menarik, sederhana, anggun dan baik hati yang secantik peri. Sampai sekarang, King Sui merasa bahwa dia tidak jauh atau sedekat itu dengannya. Meskipun mereka mungkin dekat satu sama lain, King Sui entah bagaimana merasa seperti dia tidak benar-benar berinteraksi dengannya. Aku tidak ingin berhutang banyak padamu. Dengan cara ini, saya khawatir hasil akhirnya adalah saya harus memberikan diri saya kepada Anda. King tersenyum dan menatap King Sui. King Sui menyadari bahwa bahkan jika dia dapat berbicara dengannya tentang banyak hal, dia masih tidak dapat menafsirkan arti sebenarnya dari kata-katanya. Sementara apa yang dia katakan mungkin terdengar sangat menggoda, entah bagaimana rasanya dia menolak dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dia coba katakan dengan kata-katanya. Ketika seseorang memutuskan untuk memberikan segalanya kepada seseorang, mereka tidak akan meminta imbalan apapun. Orang itu akan senang melakukan apa saja untuk mereka. Apakah kamu mengerti maksud saya? King Sui melihat jauh ke kejauhan dengan ekspresi serius. Matanya terlihat sangat jernih namun juga sangat dalam. King tertegun. Apakah dia bersedia melakukan sesuatu untuknya? Kita belum benar-benar mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, tetapi saya mengatakan kepada Anda sebelumnya bahwa rasanya sebaliknya seperti saya telah mengenal Anda lebih dari seumur hidup. Itulah alasan mengapa saya menemukan Anda sangat akrab ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda. Itu karena, dari ingatanku, rasanya seperti mengingat bahwa kamu adalah istriku. King Sui tidak tahu apakah dia mengoceh omong kosong. Tapi dia sangat serius saat mengatakannya. King tidak mengatakan apapun. Aku tidak mencoba membuatmu percaya padaku. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya melakukan semua ini karena saya ingin. Anda tidak perlu merasa terbebani oleh saya. Ini seperti bagaimana Anda bersedia melakukan apa saja untuk keluarga Anda tanpa meminta imbalan apapun. Saya melakukan hal yang sama untuk Anda. Apakah kamu mencoba membuatku merasa tersentuh? King bertanya dengan nada lembut. Namun, dia benar-benar merasa sedikit tersentuh. Orang yang sangat berhati-hati menyembunyikan niat jahat. Tentu saja, akan selalu ada pengecualian untuk situasi seperti ini. Xiao Qinger, bisakah kita mencoba menjadi lebih murni dan bersih? Mati saja, Anda adalah orang yang tidak murni dan bersih. Jangan berani-berani mengatakan itu tentang aku. King tersenyum. Nona Qin. Pada saat ini, suara yang menarik terdengar. 4 pria sedang menuju ke tempat King Sui dan King berada. Mereka semua terlihat sangat muda. Pria yang memimpin itu mengenakan kain brokat putih salju. Dia memiliki sosok yang tinggi dan lurus dengan wajah yang tampan. Senyuman penuh percaya diri terlihat di wajahnya. Orang yang meneriakkan Nona Qin barusan adalah pria ini, tetapi King Sui agak kesal dengannya karena dia mengira pria itu agak palsu. King berhenti dan menatap keempat orang yang menuju ke arahnya. Apakah ada yang diinginkan Pangeran Gu dariku? Kebetulan sekali. Nona Qin, kapan Anda kembali? Tolong izinkan saya mentraktir Anda minum. Sejak awal, pria itu bahkan tidak memperhatikan King Sui. Matanya tidak pernah meninggalkan King.
Ini membuat King Sui sedikit kesal. Maaf, tapi saya punya janji dengan teman saya. Oh, bolehkah aku tahu siapa ini? Mengapa kita tidak pergi bersama? Pria itu tidak berencana untuk mundur. Temanku, King Sui. King Sui, ini Pangeran Gu. Cara King mengenalkannya hampir sama dengan tidak memperkenalkannya. Senang bertemu denganmu. Mengapa kita tidak pergi bersama? Pangeran Gu berkata sambil tersenyum. Lebih baik jika kita melakukannya lain kali. Saat ini, saya ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Kinger. King Sui menolak permintaannya. King tertegun, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun. Pangeran Gu di sisi lain, untuk sesaat, mengerutkan kening. Dia agak marah dengan apa yang dikatakan King Sui. Namun demikian, dia juga tidak terlalu mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kita akan melakukannya lain kali." King Sui tidak pernah berharap orang itu mundur dengan mudah. Mungkin dia mencoba untuk menghadapi King. Setelah itu, keduanya melanjutkan masuk ke penginapan. Di dekat jendela di lantai tertinggi hotel, terlihat gelombang demi gelombang orang berjalan hilir mudik di jalan. "Kinger, sepertinya ada banyak orang yang mengejarmu," kata King Sui sambil memesan minuman enak. Gu Yelong berasal dari klan Gu, dan klan Gu adalah keberadaan yang tangguh di dinasti Qin besar. Bagaimana Qin Manor dibandingkan dengan klan Gu? Ada sangat sedikit orang di Qin Manor. Terus terang, kami tidak akan cocok untuk mereka. Apakah Qin Manor berhubungan baik dengan klan Gu? King Sui memandang Qin dengan serius. Tidak, ini sangat buruk. Oh, King Sui memandang Qin dengan tatapan bingung. Gu Yelong pernah mengirim orang ke Qin Manor untuk melamar pernikahan. Tapi saya tidak setuju. Seperti yang Anda ketahui, klan aristokrat sangat peduli dengan harga diri mereka. Tentu, ini menyebabkan kerusakan hubungan kami. Jika mereka pernah mendapat kesempatan untuk mempermalukan Qin Manor, saya yakin mereka tidak akan melepaskan kesempatan emas itu. Qin berkata dengan nada kesal. Yakinlah, hal seperti itu tidak akan terjadi. Orang tua itu masih punya umur panjang. Dan paman, kekuatannya hanya bisa dijelaskan dengan kata tangguh. King Sui tersenyum dan berkata. Qin menunjukkan ekspresi aneh pada King Sui, "Ayah saya adalah orang yang rendah hati. Ada orang yang mengatakan bahwa dia kuat dan ada juga yang mengatakan bahwa dia lemah. Mereka yang menganggapnya kuat hanya mengatakan itu karena ayahku tinggal di antara kerajaan Qin. Mungkin tidak banyak orang dari Qin Manor, tapi masing-masing dari mereka adalah pejuang dengan bakat hebat. Begitu juga Kinger. Sekarang, Qin sudah terbiasa dengan King Sui memanggilnya Kinger. Dia biasa berdebat dengannya ketika dia pertama kali mulai memanggilnya begitu. Tetapi setiap kali dia mencoba berdebat dengan King Sui hanya akan memperburuk keadaan dengan memanggilnya Xiao Kinger atau Xiao King. Jadi, dia berhenti berdebat dengannya dan membiarkan dia melakukan apa yang dia suka karena takut jika dia melakukannya, dia akan mengatakan sesuatu yang lebih ceria. King Sui tahu bahwa untuk sebagian besar waktu, wajah King cukup kurus. Tetapi terhadap wanita ini, dia cenderung merasa agak sulit dipahami tentangnya. King yang dia impikan lebih dalam adalah King yang berdiri di atas naga hijau yang sangat besar. King itu mirip dengan Tantai Lingyan. Dia memberi semua orang perasaan bahwa dia adalah orang yang tidak bisa menerima penalaran. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu belum tentu demikian. Hanya ketika dia dalam pertempuran dia mirip dengan pandangannya tentang dia. Biasanya, dia hanya akan menjadi wanita yang anggun dan pendiam. "Nona Qin, kebetulan sekali, kita bertemu lagi." Suara yang akrab terdengar. Gu Yelong dan orang-orang yang bersamanya duduk di meja dekat King Sui dan Qin. King tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. King Sui, di sisi lain, membenci orang-orang tak tahu malu semacam ini yang menganggap diri mereka sangat tinggi dan selalu berasumsi bahwa setiap wanita akan jatuh cinta pada mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, "Dasar idiot." King Sui tidak keras,
tetapi semua orang bisa mendengar apa yang dia katakan. Qin King tercengang ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Dia mengangkat sudut mulutnya dan menatap King Sui dengan mata yang tampak bahagia tetapi pada saat yang sama juga marah. Namun, Gu Yelong benar-benar kesal saat mendengar apa yang dikatakan King Sui. Tetapi untuk mempertahankan keanggunannya, dia tidak mengatakan apa-apa kembali ke King Sui. Meskipun ini mungkin masalahnya, bukan berarti orang-orang di sekitar Gu Yelong dapat melakukannya. Jika bukan karena Nona Qin, aku akan merobek mulutmu. Anda bajingan kurang ajar. Seorang pria di dekat Gu Yelong berkata dengan nada marah. Kinger, sudah hampir waktunya. Ayo pergi dan tinggalkan orang-orang bodoh itu sendiri. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa ada orang yang ingin tinggal di dekat mereka? King Sui berdiri dan berkata tanpa mengedipkan mata pada mereka. Qin King tersenyum dan mengangguk saat dia berdiri. Gu Yelong sangat terkejut. Sejak kapan Nona Hai dan Mighty Qin mulai mendengarkan seorang pria dengan begitu patuh? Sejak kapan dia belajar sangat mentolerir pria? Jangan bergerak. Apakah saya sudah memberi Anda izin untuk pergi? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghina Pangeran Gu sesuka Anda, hanya karena Anda di bawah asuhan Nona Qin? Pria sebelumnya mulai berteriak. Bersamaan dengan itu, aura germo di sekitarnya juga bisa dirasakan menyebar ke seluruh penjuru ruangan. King Sui tersenyum, kamu hanyalah seekor anjing. Hak apa yang Anda miliki untuk menggonggong secara acak di depan saya? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Tubuh pria itu bergerak dan dalam sekejap, dia muncul di depan King Sui. Sebelum dia berhasil bergerak, bagaimanapun, King Sui sudah mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Ketika itu terjadi, suara patah tulang yang keras dan jelas terdengar. Suara pertempuran yang datang dari sini telah menarik banyak perhatian orang. Mereka berada di lantai tertinggi di restoran. Orang-orang yang bisa naik ke lantai tertinggi hanyalah para pejuang. Dan bagi para pejuang, hal yang paling menyenangkan bagi mereka adalah memiliki kesempatan untuk melihat orang lain bertarung. Pria yang ditendang pingsan. King Sui bertindak seperti tidak ada yang terjadi saat dia memelototi Gu Yelong yang berdiri di seberangnya. Aku akan membunuh siapapun yang mengarahkan pandangan mereka pada wanitaku, ucap King Sui. Qin King melotot ke King Sui, tapi dia tidak mengatakan apapun. King Sui di sisi lain, bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Apakah Anda benar-benar mengharapkan saya untuk melepaskan seseorang setelah memukul rakyat saya dengan begitu mudah? Apapun yang hilang darinya, Anda akan menderita yang sama. Jika Anda setuju dengan itu, saya akan mengampuni hidup Anda. Gu Yelong menjawab dengan nada tenang. Apa kamu tahu apa yang paling kubenci? King Sui tersenyum dan menatap Gu Yelong. Tapi sebelum Gu Yelong berhasil mengatakan apapun, King Sui melanjutkan dan berkata, orang palsu sepertimu. Anda bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuat wanita hamil. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Pergi. Qin King menatap kosong ke arah King Sui. Pada saat ini, kesannya tentang King Sui adalah bahwa dia hanyalah pria yang sangat vulgar. King Sui tersenyum, berdiri di depan orang-orang munafik seperti Gu Yelong yang selalu suka bertingkah elegan. King Sui tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih menyenangkan daripada bertingkah seperti gangster di depannya. Akan lebih menyenangkan jika Gu Yelong mulai bertingkah seperti gangster juga. Kamu pria vulgar, kamu kekurangan esensi dasar yang seharusnya dimiliki pria. Apakah kamu juga seelegan ini saat disiksa oleh Ying Yaer? King Sui terkekeh. Sebelum ini, ketika King Sui pergi, dia mendengar orang-orang menyebutkan bahwa Ying Yaer sedang menunggu Pangeran Gu malam ini. Itulah mengapa King Sui menyebutkannya sekarang. Dia melakukan itu semua hanya untuk mempermalukan Gu Yelong. Kamu mengoceh omong kosong. Saya tidak tahu siapapun yang disebut Ying Yaer. Wajah Gu Yelong memerah dan berteriak keras. Apakah saya terlihat seperti saya peduli apakah Anda mengenalnya atau tidak? Kinger, ayo pergi.
Untuk berpikir bahwa pria dengan masalah ereksi masih ingin bermain dengan wanita, dia pasti bosan sampai dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. King Sui berbicara pada dirinya sendiri menjelang akhir. Meski begitu, semua orang di sekitarnya masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Apakah Pangeran Gu benar-benar memiliki masalah ereksi? Saya tidak tahu. Sebelum ini, saya rasa saya pernah mendengar seorang wanita dari Wind Whistling Pavilion menyebutkannya sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia meninggal segera setelah dia mengatakannya. Tanpa angin, tidak mungkin ada gelombang. Pernyataan ini mungkin benar. Pada saat ini, King tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi dan memutuskan untuk keluar. Tapi tiba-tiba, sosok Gu Yelong muncul di tangga dan menghalangi King Sui dan King. Menghina orang ada harganya. Wajah Gu Yelong dipenuhi amarah. Pada titik ini, dia sudah merasa sangat marah. Namun, dari sudut pandang orang lain, kemarahannya berasal dari rasa malu. Awalnya, King Sui tidak pernah bermaksud berbicara tentang testis seseorang. Satu-satunya kesalahan yang dibuat Gu Yelong adalah memiliki gagasan tentang wanita King Sui. Dia kemudian memperburuk keadaan dengan berniat menginjak King Sui. Menghina. Pada sepertiga tengah setiap bulan, testis Anda akan sakit hingga setengah hari. Apalagi yang harus kamu katakan? Oh, saya hampir lupa. Saya adalah seorang dokter, lebih dikenal sebagai tabib ajaib. King Sui meninggalkan tempat itu bersama King, meninggalkan Gu Yelong yang tertegun. Membunuh seseorang atau memukulinya belum tentu menjadi cara yang paling memuaskan untuk menghukum seseorang. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuatnya merasa putus asa. Bukankah kamu terlalu kasar di sana? King bertanya sambil berjalan. Maksud kamu apa? King Sui bertanya dengan sengaja meskipun dia tahu apa yang dia bicarakan. Apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kau tidak takut klan Gu memberimu masalah? King menggelengkan kepalanya dan bertanya. Yah, pandangan mereka tertuju pada wanitaku. Hanya dengan itu sudah membuat pernyataanmu tidak valid bahkan jika dia adalah seorang kaisar atau orang tua. King Sui berkata dengan cara yang sepertinya dia merasa marah pada ketidakadilan. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Apakah Anda mencoba menggali kuburan untuk diri sendiri? Sejak kapan aku menjadi wanitamu? King yang marah mendaratkan pukulan ringan di King Sui. Anda benar juga. Ini masih sangat awal sekarang. Yakinlah, saya akan berjuang keras untuk itu. King memutuskan untuk menjauh dari topik ini. Dia tahu bahwa mereka hanya akan mulai berbicara lebih jauh dan lebih jauh ke depan jika mereka terus memikirkan topik ini. Ayo kembali. Kami sudah mengatur kamar untuk Anda. Di mana kamu tinggal? King Sui agak canggung ketika dia bertanya. Kami akan tinggal di lantai terpisah, kata King. Baiklah, dan di sini kupikir aku akan tinggal bersamamu. Itu cukup mengejutkan saya karena saya belum siap untuk melakukannya. King Sui menghela nafas lega seperti dia baru saja menjatuhkan beban besar di hatinya. King terguncang. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk meninju wajahnya tetapi pada akhirnya, dia masih berhasil menahan keinginannya untuk melakukannya. Dia sebenarnya tidak marah. Meskipun dia mungkin sangat kesal dengan itu, entah bagaimana, dia masih merasakan semacam kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah yang diinginkan King Sui. Untuk meninggalkan kesan mendalam pada wanita ini, dia telah mencoba menggunakan banyak cara untuk berkomunikasi dengannya, meskipun itu berarti bertingkah seperti seorang gangster. King mungkin tak tertandingi dalam hal kecantikannya di generasinya, tapi dia juga bukan hanya fas stasioner. Sebelum ini, ketika dia mendengar hal-hal yang dikatakan King Sui kepada kakeknya, dia mulai memahami bahwa King Sui melakukan semua ini untuknya. Meskipun dia mungkin terlihat gila, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya bahagia. Apakah kamu marah? King Sui bertanya dengan lembut. Tidak, kenapa aku harus marah? King bertanya dengan hati-hati.
Aku tahu Kiner saya tidak akan berpikiran sempit. King Sui berkata dengan nada tertentu. Sekarang, King akhirnya mengerti bahwa sedikit demi sedikit, King Sui yang kurang ajar berjalan menaiki tongkat seperti ular, dan sekarang, dia entah bagaimana akhirnya menjadi anggota keluarganya sendiri. Ketika mereka kembali ke King Manor, King Sui diatur di halaman tempat tinggal King. Halaman itu tidak terlalu besar, tapi itu terlihat sangat unik. Hanya ada sebuah bangunan di halaman. Itu terdiri dari 3 lantai. Lantainya berwarna merah muda terang dan terlihat sangat indah. Waktu malam sudah dekat. Sambil berjalan, King berkata, "Kamarmu ada di lantai 2. Biar saya tunjukkan jalannya." King Sui tersenyum saat dia mengikutinya ke lantai 2. Lantai pertama hanya memiliki 2 ruangan. Yang satu lebih besar dari yang lain. Namun, tempat tidur di kedua kamar adalah tempat tidur ganda. Ruangannya mungkin tidak terlalu besar, tapi rasanya sangat hangat. Meskipun mungkin tidak kuat, ruangan itu dipenuhi dengan wewangian. Di mata King Sui, selimut putih salju di tempat tidur lebih menggoda dari sebelumnya. King bisa melihat semacam gairah memenuhi mata King Sui, oleh karena itu, dia berkata dengan lembut, "Langit mulai gelap, ayo pergi dan istirahat." Setelah King selesai berbicara, dia berbalik dan mulai pergi. Pada saat ini, jika King Sui tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan terus meraih tangannya, dia dengan lembut menariknya ke arah dirinya sendiri dan memeluknya dalam pelukannya. Dia bersiap-siap untuk mencium bibir ceri gadis itu. "Kamu tidak pernah mencintaiku," King berkata dengan lembut. Kata-kata ini membuat King Sui merasa seolah-olah seember air dingin dituangkan padanya di musim dingin. Selama ini, bibir seksi wanita itu sedikit terlepas. Dia bisa mencium nafas segar yang keluar dari mulutnya dengan sangat jelas. "Saya minta maaf karena tidak mengendalikan diri. Sudah agak larut sekarang, istirahatlah." "Selamat malam." King tersenyum dan berkata dengan lembut. Melihat ekspresi kesepian King Sui, dia mengulurkan tangannya dan mengusap kepala King Sui sebelum pergi. King Sui agak tidak bisa berkata-kata. Dia segera masuk ke kamar mandi dan mandi. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah tentang King dan mulai memikirkan Gu Yelong. Karena dia mengungkap hal-hal memalukan tentangnya, aman untuk berasumsi bahwa klan Gu akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti yang dipikirkan King Sui, klan Gu bergerak dengan sangat cepat. Pada hari berikutnya, kata-kata menyebar ke publik bahwa klan Gu ingin King Manor menyerahkan King Sui. Mereka telah menemukan bahwa King Sui hanyalah seorang pria yang dibawa kembali oleh King bersamanya. Seperti apakah dia adalah suami King, mereka masih tidak yakin tentang itu. Kemungkinan King Manor tidak akan menolak permintaan Gu klan hanya untuk bocah seperti King Sui. Tentu saja, klan Gu juga sangat sopan kepada orang-orang dari King Manor. Satu-satunya masalah adalah mereka tidak pernah berharap King Manor menolak permintaan mereka dengan begitu lugas. King Sui sekali lagi mempermalukan klan Gu. Meski kali ini, Gu Yelong mungkin yang membuat kesalahan. King Sui tidak menahan dan mengeksposnya di depan semua orang. Ini telah menyebabkan klan Gu kehilangan banyak wajah. Mereka kemudian melanjutkan untuk meminta King Sui dari King Manor hanya untuk ditolak oleh mereka lagi. Ini menyebabkan mereka kehilangan muka lagi. Klan Gu tidak tahan terus-menerus diejek oleh King Sui. Bagaimanapun, itu seharusnya masih lebih kuat dari King Manor. Namun kekuatannya hanya terletak pada jumlah anggota di klannya. Karena bangsawan King tidak memberi mereka wajah, klan Gu merasa perlu bagi mereka untuk memperjuangkannya sendiri. Jelas tidak mungkin bahwa klan Gu akan segera menuju ke King Manor karena mereka berbagi hubungan yang baik dengan klan kerajaan. Dari semua klan kerajaan tetap menjadi salah satu yang paling misterius. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak ahli kuat yang tersembunyi di dalam klan mereka. Untuk klan yang mampu menaklukkan dinasti, itu pasti tidak sesederhana kelihatannya. Klan Gu mengirim surat tantangan kepada King Manor. Awalnya,
Hubungan antara kedua klan sudah dalam situasi yang cukup buruk, tetapi sekarang, klan Gu mengirimkan surat tantangan mereka untuk Qin Royalty meminta untuk menyerahkan King Sui atau menerima tantangan. King Manor akan dianggap kalah jika mereka tidak menerima salah satu opsi. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mengambil tantangan yang merupakan pertandingan roda. Kedua belah pihak harus bertarung sampai satu pihak mengaku kalah. Ini adalah skema yang direncanakan oleh klan Gu. Lagi pula, klan Gu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan pertempuran satu lawan satu. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk pergi ke pertandingan tag sebagai gantinya. Klan Gu memiliki banyak ahli di dalamnya. Motif tunggal mereka adalah untuk mengalahkan King Manor, tidak peduli apa yang harus dilakukan. King Sui enggan membiarkan King Manor dikalahkan dan dengan demikian, dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Namun, Tuan Tua Qin menolaknya karena melakukan itu berarti King Sui memandang rendah King Manor. Oleh karena itu, King Sui tidak punya pilihan selain menyetujuinya, tetapi hanya dengan satu syarat, yaitu, dia harus menjadi wakil untuk pertandingan pertama. Pertandingan tag adalah pertandingan di mana prajurit dapat terus bertarung di arena asalkan mereka memenangkan pertandingan mereka. Pada akhirnya, lelaki tua itu menyetujui permintaan King Sui. King Sui kadang-kadang menemukan dunia seni bela diri sangat tidak masuk akal. Gosip bisa menjadi hal yang berbahaya. Bahkan jika seseorang mungkin kehilangan kekuatannya, dia tidak bisa menyerah pada harga dirinya. Keluarga selalu diutamakan. Sejujurnya, bahkan King Sui sendiri tidak yakin apakah dia yang menghasut sebagian besar fenomena ini. Faktanya, King Sui baru-baru ini mengetahui bahwa klan Gu dan King Manor telah menyimpan dendam satu sama lain dan perlahan-lahan mengumpulkannya. Penampilannya kali ini mungkin saja menjadi katalisatornya. King Sui tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Selama klan Gu berani menjadikannya pusat dari masalah ini, sebagai gantinya, dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sejak kapan dia menjadi orang yang bisa dengan mudah dimanfaatkan? Qin Royalty juga menganggap serius masalah itu. Di sisi lain, King tampak sangat santai. Dia berada di ruang belajar ayahnya ketika King Sui berbicara dengan lelaki tua itu. "Bocah kecil, kamu datang." Qin Baifo memandang putrinya dan tersenyum. Putrinya memang sangat luar biasa. Sampai sekarang, dia masih belum menemukan orang yang cocok dengannya. Sebagian alasannya juga karena sebagai ayahnya, dia percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menandingi dia. "Ayah, bolehkah aku mengetahui beberapa hal tentang klan Gu?" Qin duduk di seberang Qin Baifo dan langsung ke intinya. "Bocah kecil, apa yang ingin kamu ketahui?" Qin Baifo terdengar sangat tenang. Melihat ayahnya sangat santai, Qin merasakan kelegaan di hatinya. Dia tidak yakin tentang seberapa kuat ayahnya, tetapi dia tahu bahwa ayahnya dapat menyelesaikan masalah apapun yang dapat diselesaikan oleh saudara-saudaranya. Dia hanya disadarkan betapa berpengaruh ayahnya ketika dia lebih tua. Dia juga berhasil mempelajari beberapa hal tentang dia. Misalnya, ayahnya adalah salah satu orang paling menonjol di generasinya dan bagaimana dia berhasil menghadapi seluruh klan sendirian di masa lalu. Itu juga bukan klan biasa, itu adalah klan aristokrat. Masalahnya, sejak dia masih muda, dia hanya melihat ayahnya dengan ekspresi lembut. Seolah-olah dia tidak pernah marah sekalipun. Meskipun begitu, dia sadar bahwa jika ada yang berani menindas Qin Clan, mereka akan berada dalam masalah besar. "Apakah saya menyebabkan masalah pada klan Qin kali ini?" Qin bertanya dengan lembut. "Hehe, klan Gu, mereka masih memiliki jalan panjang sampai mereka dapat menyebabkan masalah pada klan Qin kita." Qin Baifo berkata dengan lembut. Semangat heroik semacam ini telah berhasil membuat Qin tersenyum. Setelah itu, dia berkata dengan lembut, dia sangat mirip dengan ayah. Dia juga seorang pria dengan jiwa heroik. Hanya saja terkadang, dia bisa menjadi terlalu sombong. "Betulkah, bocah kecil, apa pendapatmu tentang King Sui?" Qin Baifo tidak bertanya padanya secara langsung.
Dia berbelit-belit sebelum akhirnya menetapkan perhatian utamanya. Qin Qing tersenyum, dia adalah orang yang sangat baik. Ayah, kenapa kamu menanyakan hal seperti ini? Saya tidak berencana untuk mencampuri salah satu keputusan terbesar yang harus Anda hadapi dalam hidup Anda. Saya juga tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dengannya. Saya benar-benar ingin melihat betapa tiada taraf pria yang diagungkan oleh putri saya. Qin Baifo mengungkapkan senyum santai. Ayah, apa kau mengejekku? Saya belum menemukan siapapun yang menarik bagi saya. Ketika saya menemukannya, Anda pasti akan menjadi orang pertama yang saya ajak dia. Qin Qing tersipu. Dia seperti gadis kecil di depan Qin Baifo. Baik, ngomong-ngomong, Qing Sui adalah pria muda yang sangat baik. Faktanya, dia adalah salah satu pria paling luar biasa yang pernah saya lihat di antara generasinya. Qin Baifo tersenyum dan menyatakan. Dia menguji reaksi putrinya dengan setiap kata yang dia ucapkan. Dia memang pria yang baik dan luar biasa. Luar biasa sampai-sampai aku merasa bahkan aku mungkin tidak bisa menandingi dia. Qin Qing berkata setelah berpikir sejenak. Qin Baifo tersenyum mendengar apa yang dia katakan. Dia berhenti bertanya lebih jauh. Dia sudah tahu segalanya hanya dari mengamatinya. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dia tidak akan ikut campur dengan masalah ini. Tetapi karena dia sudah menyadari hal ini, dia juga akan tertarik untuk mengamatinya. Dia puas dengan Qing Sui. Tidak ada yang perlu dikeluhkan ketika dia bertemu dengannya. Dengan pengalaman hidupnya, dia sedikit banyak bisa melihat kepribadian seseorang. Sepanjang hidup, tidak mudah untuk bertemu seseorang yang Anda sukai dan pada saat yang sama disukai oleh seseorang itu. Aku tahu, aku bisa merasakannya. Qin Qing mengangguk dan berkata, dia mengerti apa yang dia maksud. Jika tidak, dia tidak akan melajang sampai sekarang. Dia adalah orang yang sangat pilih-pilih ketika harus menemukan seseorang yang dia cintai. Dia tidak tahu mengapa dia tidak dapat menerima Qing Sui. Di masa lalu, dia sudah berpikir dalam dirinya bahwa dia tidak akan pernah mau berbagi pria yang dia cintai dengan orang lain. Tetapi sekarang, dia merasa akan sulit baginya untuk melakukannya. Tanpa banyak berpikir, dia bisa mengetahui bahwa Qing Sui pasti memiliki wanita lain selain dirinya sendiri. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia enggan untuk menyerah. Namun jika tidak, dia juga tidak akan merasa benar di hatinya. Dia berada dalam keadaan di mana dia tidak punya ruang untuk maju atau mundur. Meskipun itu normal untuk mengalami hal seperti ini, dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Hal lain tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana dia sebagai pribadi. Bocah kecil, aku tidak ingin kamu membuat keputusan yang akan kamu sesali. Berpikirlah dengan bijak. Qin Baifo berhenti berbicara setelah melihat waktunya hampir habis. Dia memiliki kepercayaan pada putrinya sendiri. Pada saat Qing Sui keluar, dia kebetulan bertemu dengan Qin Qing. Qing Sui masih bertingkah seperti biasanya dan begitu pula Qin Qing. Dia telah berhasil melepaskan banyak hal. Dia menyapanya dengan senyuman. Setelah itu, mereka berjalan bersama, bahu-membahu. Apakah kamu berencana untuk pergi ke babak pertama? Qin Qing bertanya sambil berjalan. Ya, ada apa? Apakah kamu mengkhawatirkanku? Qing Sui tersenyum dan berkata, ya, kamu diseret ke sini karena aku. Qin Qing berbisik. Qing Sui menggosok alisnya. Melihat aku sangat mencintaimu, apakah sulit bagimu untuk mengatakan sesuatu yang manis padaku? Qin Qing tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai mengoceh. Dia tersenyum dan berkata, tolong hitung untuk saya berapa banyak orang yang Anda cintai. Qing Sui juga tercengang. Apakah ada yang salah? Qin Qing bertanya dengan prihatin. Dia pikir Qing Sui gila. Saya menghitung tapi tangan saya sendiri tidak cukup. Bisakah Anda meminjamkan saya salah satu milik Anda? Qing Sui berkata dengan serius. Kamu hanyalah bajingan. Qin Qing pergi setelah berteriak dengan keras. Melihat saat dia pergi dengan marah,
King Sui tidak tahu bagaimana perasaannya jauh di lubuk hatinya. Dia bisa merasakan bahwa Qin Qin menyukainya, tetapi masalahnya adalah dia masih enggan untuk menyetujuinya. Sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia sama dengan Yan Qingyu. Cinta, di matanya, tidak seharusnya mengandung rintangan sekecil apapun. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah King Sui memperlakukan Yan Qingyu seperti saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu, lebih baik juga seperti ini. Tapi Qin Qin berbeda. King Sui akan memberikan segalanya untuk mengejarnya. Meskipun itu mungkin masalahnya, dia juga tidak akan memaksakan hubungan mereka dengan cara apapun. Jika Anda mencintai seseorang, Anda harus belajar melepaskannya. Mencintai seseorang tidak selalu berarti Anda harus menggunakan semua cara untuk mendapatkannya. King Sui memiliki kebijakannya sendiri. Jika wanita ini tidak mencintainya, tidak ada gunanya mempertahankannya. Jika dia benar-benar mencintainya tetapi tidak dapat bersamanya karena alasan tertentu, maka dia akan mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelesaikan penghalang yang ada di antara mereka. Lokasi yang ditentukan berada di salah satu arena terbesar kota Qin Qin. Ada satu yang terletak di alun-alun. Berita tentang klan Gu dan pertempuran kerajaan Qin menyebar ke seluruh kota Raja Qin seperti api. Meskipun Qin Qin Manor mungkin adalah klan yang sangat bereputasi baik, mereka juga sangat rendah hati. Dibandingkan dengan mereka, klan Gu adalah klan yang lebih sombong. Dalam perspektif orang lain, Qin Qin Manor adalah salah satu cabang klan kerajaan. Apakah maksudmu klan kerajaan akan mengganggu masalah ini? Jika kerajaan Qin tidak dapat menyelesaikan masalah kecil seperti ini, akan lebih baik jika mereka dihapus dari daftar klan kerajaan. Apakah maksud Anda kerajaan Qin lebih kuat dari klan Gu? Yang saya maksud adalah bahwa klan kerajaan tidak akan mengganggu masalah ini sebelum masalah terselesaikan. Sekarang, Skydome Arena sudah dibanjiri orang. Seni bela diri adalah tren yang sangat populer di seluruh benua. Tinju digunakan untuk penalaran. Saat terjadi pertengkaran, cara tercepat untuk mengatasinya adalah dengan bertarung dengan seni bela diri. Baik King Sui dan orang-orang dari kerajaan Qin sudah berada di salah satu tempat peristirahatan milik Qin Qin Manor. Klan Gu datang lebih awal dari Qin Qin Manor. Selain itu, seorang wasit juga telah ditugaskan untuk pertempuran hari ini. Wasit juga anggota klan kerajaan. King Sui dapat mendeteksi sesuatu yang tidak normal dari ekspresi orang-orang dari Qin Qin Manor. Qin Qin berdiri tepat di samping King Sui. Kinger, bukankah klan kerajaan dan Qin Qin Manor seharusnya dekat seperti saudara? Mungkinkah klan Gu memiliki klan kerajaan yang mendukung punggung mereka? Dan itulah mengapa mereka begitu berani menantang kita. King Sui bertanya dengan curiga. Saya tidak punya ide. Pada kenyataannya, garis keturunan Qin Qin Manor menjadi sangat jauh dari klan kerajaan. Jika bukan karena kekuatan yang dimiliki Qin Qin Manor saat ini, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki hubungan dengan klan kerajaan. Qin Qin berbalik dan melihat King Sui. Pupil matanya yang indah terlihat sangat memikat. Pada saat ini, King Sui gemetar. Dia hampir jatuh karena jebakannya. Cantik yang memikat jiwa, tampaknya ini memang benar mengingat bagaimana beberapa wanita benar-benar dapat mencapai keadaan ini dengan kecantikan mereka. Pria biasa tidak akan pernah bisa menahan wanita seperti ini. Mungkinkah klan kerajaan berencana untuk menyerah pada Qin Qin Manor? King Sui berbisik, tidak. Kecuali Qin Qin Manor menderita kekalahan total kali ini. Tapi dalam jangka pendek, mereka masih tidak menyerah pada Qin Qin Manor. Hanya setelah beberapa waktu, mereka perlahan akan mulai melupakan kita. Qin Qin tersenyum dan berkata setelah melihat tatapan bingung King Sui dari sebelumnya. Seorang pria tua dengan kain brokat berjalan ke arena. Dia adalah salah satu master negara dari klan kerajaan. Dia juga memiliki posisi yang cukup terhormat. Dia secara singkat membahas aturan. Pertempuran tim tag. Ini adalah cara dua klan bertarung. Kedua belah pihak akan bertempur terus-menerus sampai satu pihak mengaku kalah. Orang tua itu sangat lugas.
Dia mengumumkan dimulainya pertempuran segera setelah dia selesai berbicara. "Kinger, aku sedang menuju sekarang." King Sui dan Qin King berdiri di tempat yang sangat terpencil. Faktanya, baik Qin King Manor dan Gu Clan sama-sama berada di tempat terpencil. Tidak mungkin bagi mereka untuk tetap berada di tempat kerumunan itu. "Ya, hati-hati. Bukankah kamu seharusnya memberiku semacam dorongan?" King Sui tersenyum dan menatapnya. Setelah ragu-ragu sebentar, Qin King mengulurkan tangannya dan meraih tangan King Sui. "Saya berharap yang terbaik untuk Anda." King Sui memegang tangan lembut itu dengan erat. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat hangat dan tersentuh, yang kata-kata tidak bisa dijelaskan. Dia memegang tangannya dengan sangat erat seolah-olah dia benar-benar takut dia akan menghilang. Qin King juga merasa bertentangan dalam pikirannya. Dia tidak pernah merasa konflik seperti dia sekarang. Dia enggan untuk menyerah, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak dapat mengambil keputusan untuk itu. Untuk pertama kalinya, dia yang selalu tegas, merasa ragu-ragu. "Aku akan mengikuti arus." "Apa gunanya membuat diri Anda merasa tidak nyaman?" King Sui menghiburnya meskipun mengetahui bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sedang berjuang. Setelah mendengar King Sui menyebutkan kata mengikuti arus, Qin King merasa tersentuh. Dia menunjukkan senyum tipis di wajahnya. "Terima kasih." Saat berbicara, Qin King sedikit mengencangkan cengkeramannya di tangan King Sui. Sekarang, sudah ada seorang pemuda yang berdiri di arena. Dia adalah pria yang sangat muda. Pria itu berteriak keras, "King Sui, keluar sekarang." Pemuda ini tidak lain adalah Gu Yelong. King Sui melepaskan tangan Qin King dan sosoknya tiba-tiba menjadi buram. Untuk sesaat, Qin King merasakan dorongan untuk menariknya kembali. King Sui tersenyum dan menatap Gu Yelong di arena. Gu Yelong di sisi lain, terlihat sangat galak. Dia tidak sabar untuk merobek King Sui dan menelannya utuh. Dulu dialah satu-satunya orang yang sadar akan masalah ereksinya sendiri karena penyakit yang tidak bisa disebut namanya. Kebanyakan orang yang mengetahuinya meninggal. Tapi sekarang, banyak orang yang sudah menyadarinya. Jadi, dia merasa perlu untuk membunuh King Sui. Pada pertandingan pertama mereka, dia sudah menominasikan King Sui untuk naik arena. "Sebenarnya kamu masih bisa mengejar hal lain meski kamu tidak mampu. Bahkan pada hari-hari indah Anda paling banyak hanya bisa berhubungan seks setiap beberapa hari sekali. Bahkan untuk satu kali itu, Anda hanya bisa bertahan sekitar 15 menit. Hidup tidak hanya tentang itu. Anda masih harus terus hidup." Kembali, kata-kata King Sui seperti garam yang dituangkan ke luka. "Mati." Gu Yelong tidak pernah berpikir bahwa dia akan membenci seseorang sedemikian rupa. Namun demikian, King Sui juga merasa sulit untuk memahami mengapa orang seperti dia, yang memiliki masalah ereksi, ingin mengejar Qin King. Sampai sekarang, dia tidak dapat menemukan alasannya. Mungkinkah itu semua karena harga dirinya? Bisakah dia, hanya dengan melakukan itu, menemukan keseimbangan dalam hatinya? "Bahkan jika saya tidak mampu, saya tetap ingin wanita tercantik menjadi milik saya." King Sui tidak menganggap Gu Yelong yang menyerang ke arahnya sebagai ancaman. Meskipun King Sui mungkin telah menarik perhatiannya pada generasi prajurit yang lebih muda dan bahwa Gu Yelong mungkin adalah salah satu pejuang yang luar biasa di antara generasi di klan Gu, dia hanya dianggap sebagai yang layak. Masih ada celah besar antara dia dan King Sui atau Qin King. King Sui berdiri diam sementara Gu Yelong memegang pedang panjang di tangannya. Entah bagaimana, King Sui terus merasa bahwa Gu Yelong memegang pedang hanya untuk pamer. Tangan Tai Chi Cloud, King Sui tidak bergerak, namun dia berhasil menghindari pedang Gu Yelong. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih leher Gu Yelong. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya dan menuruni arena, membuat suara yang keras dan jelas. Hanya butuh satu langkah dan King Sui sudah berhasil mencekik lawan. Dia mengangkatnya di udara saat Gu Yelong sedang berjuang. Semua orang tahu bahwa jika King Sui menginginkannya, dia bisa membunuhnya dengan mudah.
Sebelum ini, Gu Yelong sudah sangat malu. Dan sekarang, hanya dengan satu gerakan, dia dibesarkan di udara seperti ayam yang meronta-ronta oleh pria yang lebih muda darinya. Penghinaan yang dia terima lebih dari cukup untuk membunuhnya. Jawab aku, mengapa Anda begitu ingin menggali kuburan Anda sendiri? Apakah karena Anda berpikir bahwa saya cukup lemah untuk menindas? Mengapa klan Gu memiliki anak nakal yang tidak berguna sepertimu? Suara King Sui sangat keras dan jelas. Setiap orang pintar akan tahu kepada siapa kata-katanya ditujukan. Wajah banyak orang dari klan Gu tampak sangat merah. Berita tentang Gu Yelong tersebar dengan sangat cepat. Gu Yelong terkenal di kota Qingqing sebagai seorang playboy. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya ketika orang-orang mengetahui bahwa playboy seperti dia tidak dapat melakukan hubungan seksual paling dasar? Seluruh klan Gu benar-benar kehilangan wajahnya. Asisten, dia kalah. Mengikuti suara itu, King Sui melihat seorang pria berdiri di tempat yang tidak jauh darinya. King Sui tidak repot-repot melihat pria itu dan berkata, "Mengapa kamu begitu keras?" Itu membuatku takut dan hampir membuatku menginjaknya sampai mati. Kata-kata King Sui mengungkapkan betapa dia membenci klan mereka. Menginjak sampai mati, klan Gu hanya benda kecil seperti semut yang akan diinjak sampai mati. Semua orang bisa mengetahui bahwa King Sui menggambarkan klan Gu sebagai sampah. Kamu, dia sudah kalah, biarkan aku bertarung atas namanya. Pria lain terlihat sangat marah. Namun, dia terdengar tenang pada saat dia menyelesaikan kalimatnya. Pada saat ini, King Sui mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah pria itu. Pada saat yang sama, dia mengusir Gu Yelong dari arena. Pria itu tampak setengah baya. Dia memiliki wajah yang terstruktur dengan baik. Satu-satunya masalah adalah hidung dan matanya tampak agak tajam, membuat seluruh wajahnya terlihat sedikit suram dan galak. Biasanya, orang dengan tampilan ini tidak mudah diajak bekerja sama. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi saya. King Sui mengklaim perlahan. Memang, pria itu tidak mampu. Namun, fakta bahwa King Sui mengatakannya dengan keras sambil menambahkan kepercayaan dirinya membuat pria itu merasa seolah-olah dia sudah mengakui kekalahan bahkan sebelum dia mulai bertarung. Inilah yang orang sebut dominasi. Kamu kalah. King Sui mengulangi sekali lagi. Pria itu menggerakkan alisnya. Setelah itu, tombak panjang berwarna putih keperakan muncul di tangannya. Ujung tombak itu tajam dan tipis. Itu memancarkan cahaya biru. Kesan pertama orang akan melihatnya adalah bahwa itu mengandung racun. Memang, itu mengandung racun. King Sui tidak mengungkapkan emosi apapun dari melihat senjata beracun lawan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sudah memutuskan bahwa lawannya sudah tamat. King Sui tidak akan pernah bersikap mudah pada orang-orang yang bermaksud membunuhnya. Dia mengambil Golden Battle Halberd. Dia tidak merasa ingin berlarut-larut dalam pertarungan karena dia ingin menghancurkan kepercayaan klan Gu dari pertempuran. Penghancuran jiwa tombak perak. Itu adalah tombak panjang berwarna putih keperakan. Bahkan pada siang hari, ujung berwarna biru masih terlihat sangat cerah. Itu seperti versi matahari yang lebih kecil, sangat menusuk mata. Itu menyerang jalannya menuju King Sui dengan sangat keras. King Sui dengan santai mengayunkan Golden Battle Halberdnya. Ding ding ding, duar. Pada serangan kelima, pria itu berhasil lolos. Tombak perak pria itu segera pecah menjadi dua. Sementara lawan masih membeku karena terkejut, King Sui menembakkan Golden Battle Halberd ke dadanya. Boom! Pria itu menyemburkan darah segar dan menjatuhkan diri. King Sui memiliki batasnya. Pria itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Dalam pandangan King Sui, dia tidak boleh bersikap lembut dengan orang jahat. Sekarang, klan Gu sangat marah. Biasanya, tantangan semacam ini akan berlangsung lama. Alasannya karena para prajurit yang mewakili klan mereka di awal biasanya adalah yang lemah. Ini adalah semacam budaya dan juga cara untuk menguji lawan mereka. Namun, di sisi Qingqing Manor, King Sui segera naik.
Meskipun dia mungkin masih muda, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang dari generasinya. Dengan demikian, mereka melewatkan seluruh proses dan sepertinya mereka telah memasuki tahap akhir dari tantangan tersebut. Tampaknya tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Klan Gu masih menguji King Sui. Sampai sekarang, mereka merasa memalukan untuk mengirimkan ahli dari klan mereka. Alasannya karena King Sui adalah seorang pemuda dan dia memiliki hubungan yang baik hanya dengan junior dari King Manor. Sama seperti ini, setelah King Sui bertarung selama hampir 10 putaran, klan Gu akhirnya menyadari kesalahan yang telah mereka buat. Memang, pemuda ini tidak bisa dibandingkan dengan junior biasa. Kali ini, salah satu tetua dikirim ke arena. Saya mendengar bahwa King Sui adalah tunangan Nona King. Hati Peri King juga telah tergerak. Sebelum ini, saya dulu berpikir bahwa dia akan tetap melajang seumur hidupnya. Aku tidak pernah berpikir seseorang bisa menyamainya di dunia ini. Sampah itu, Gu Yelong. Untuk berpikir bahwa dia masih berpikir untuk mengejar Peri King, dia dulu selalu begitu sombong. Siapa yang mengira dia adalah orang yang bahkan tidak bisa ereksi? Dibandingkan dengan dia, aku merasa bahkan seorang pengemis akan hidup lebih bahagia darinya. Anak muda, kamu memang orang yang berani. Orang yang naik arena kali ini adalah orang tua. Bahkan tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Kedua matanya terlihat sangat hidup. Namun, alisnya sudah berwarna putih salju. Mereka tergantung sampai ke pundaknya. Orang tua, apa maksudmu dengan itu? King Sui bertanya meskipun dia tahu betul apa yang dimaksud lelaki tua itu. Dia tahu pasti bahwa orang tua itu sudah sangat tua. Anak muda, Anda tidak akan dapat menangani konsekuensinya setelah Anda melewati batas dengan hal-hal yang Anda lakukan. Anda terlalu muda, Anda tidak memiliki rasa kesopanan. Orang tua itu dengan tenang menatap King Sui. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya sangat mengagumi pemuda ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia adalah musuh klan Gu. King Sui menggelengkan kepalanya, apakah klan Gu memilikinya? Kadang-kadang, ketika seseorang menuduh orang lain bodoh, mereka biasanya tidak menyadari bahwa mereka sendirilah yang bodoh. Orang tua itu memandang King Sui dengan ekspresi serius, karena Anda begitu percaya diri dengan diri sendiri, saya akan mengajari Anda seberapa besar jarak antara Anda dan saya. Aku akan menunggumu. King Sui tersenyum dan berkata, tinju gunung berat. Pada saat orang tua itu selesai berbicara, dia mengulurkan tinjunya ke arah King Sui. Pada saat sosok lelaki tua itu bergerak, aura di sekitarnya berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka dengan cepat memadat dan membentuk sosok gunung yang sangat besar di tangan lelaki tua itu. Hong, Dum. Bayangan tinju besar menghantam jalan menuju King Sui. Sekarang, King Sui akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu begitu percaya diri. Dia cukup kuat untuk melakukannya. Fin setan yang haus darah. King Sui segera menembakkan Finetirsti Demonic Fines untuk memblokir tinju besar itu. King Sui mungkin tidak tahu apakah Heavy Mountain Fist lawan milik elemen tanah. Dia masih ingin mencobanya. Boomim. Setelah ledakan keras, orang tua itu menghilang. Dia mengangkat tinjunya dan kali ini, seluruh warna tinjunya berubah menjadi emas saat dia mendorongnya ke arah King Sui. King Sui mencerahkan matanya. Tidak disangka itu adalah kombinasi dari unsur-unsur tanah dan logam. Pada dasarnya, teknik ini tidak lagi dipengaruhi oleh 5 elemen lainnya. Namun, itu mampu melawan yang lain. Gunung 9 Benua. King Sui memanggil Gunung 9 Benua. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dan melepaskan Art of Pursuing. Orang tua yang merasa kecepatannya berkurang tertegun. Tapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang. Secara alami, agar pemuda ini begitu sombong, dia pasti memiliki gerakan pasti membunuh. Teknik yang bisa menurunkan kecepatan lawan memang sangat menakutkan. Kecepatan berarti segalanya. Tampaknya, seorang pejuang tidak akan berdaya. Jika seorang warrior gagal melukai lawannya,
itu tidak akan berguna tidak peduli seberapa besar kekuatan serangannya. Beng! King Sui tersenyum dan melepaskan gerakannya. Kaisar Qi, ia berhasil mengurangi kekuatan keseluruhan lawan sebesar 20%. Adapun kecepatannya, itu berkurang 40%, yang sangat fatal. Awalnya, King Sui tidak pernah berharap untuk melakukannya secepat itu. Sekarang, dia telah berhasil mengurangi hampir setengah dari kecepatan lawannya. Pemenangnya sudah diputuskan. King Sui memiliki banyak teknik pasti membunuh yang dia miliki. Karenanya, dia ingin melawan pertempuran ini secara perlahan. Dia ingin membuat klan Gu menyadari betapa bodohnya mereka mengatur tantangan ini. Saat ini terjadi, orang tua itu tercengang. Jika itu adalah hal dari sebelumnya, dia masih bisa menerima pengurangan kecepatan 20%. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi teknik pasti membunuh terkuat King Sui. Tapi sekarang, kemampuannya secara keseluruhan turun 20% juga. Selanjutnya, itu ditumpuk dengan penurunan 20% sebelumnya dalam kecepatannya juga. 20% kekuatan dan 40% kecepatan. King Sui mengayunkan Golden Battle Halberd-nya sambil melepaskan 9 langkah istana untuk menuju pria tua itu. Kali ini, lelaki tua itu akhirnya menyadari bagaimana rasanya ditekan sampai dia bahkan tidak bisa membalas. Bukan karena dia tidak cukup kuat, hanya saja dia tidak bisa memahami di mana lawannya berada. Dia tidak terbiasa dengan kecepatan yang menurun secara tiba-tiba. Melawan Golden Battle Halberd, dia tertusuk 2 kali. Beruntung, dia berhasil menghindari area fatal tersebut. Meskipun kecepatannya sangat berkurang, dia masih bisa menahan serangan itu. Sekarang, kecepatan lelaki tua itu sekali lagi berkurang 20% lagi. Fenomena ini langsung membuatnya merasa ingin menyerah. Tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia merasa bahwa dia tidak mampu kehilangan muka di depan pria ini. Terlepas dari semua itu, dia bahkan tidak bisa melepaskan teknik surgawi pasti bunuhnya. Boom! Orang tua itu menjadi ceroboh dan dipukul di bahunya. Meskipun bahunya tidak ditembus, dia masih terluka dan mengeluarkan darah segar. Orang tua itu menggunakan momentumnya dan mundur dengan cepat. Tentu, King Sui tidak akan membiarkan lawannya pergi begitu saja. Dia segera mengikutinya seperti bayangan. Ledakan naga primordial bumi emas. Orang tua itu mengacungkan kedua tinjunya. Energi bumi berwarna kuning mulai berkumpul dari sekitarnya seperti zat padat. Itu berkumpul menuju King Sui. Kemampuan ini jauh lebih menakutkan daripada air logam yang mendidih. Begitu King Sui melihatnya, dia sudah menyadari bahwa gerakannya telah melambat. Dia sudah berada di pusat energi ini. Rasanya seperti ketika orang biasa jatuh ke rawa, tidak bisa bergerak bahkan 1 langkah pun. Siksaan yang ditimbulkan oleh energi ini masih merupakan sesuatu yang dapat ditahan King Sui. Namun, dia sadar bahwa lelaki tua itu masih memiliki lebih banyak gerakan di lengan bajunya. Pada saat dia mengetahuinya, kemungkinan besar sudah terlambat. King Sui tidak punya pilihan selain untuk sementara memasuki dunia. Sekarang, tidak ada orang dari luar yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Sejak mencapai kelas 8, King Sui dapat masuk dan keluar dari alam Valet jadi immortal dalam rentang waktu yang sangat singkat. Meskipun mungkin tidak seketika, dia hanya butuh beberapa kedipan untuk memasuki dunia nyata. Dengan sangat cepat, King Sui melihat energi dari sebelum berkumpul bersama untuk membentuk bola besar. Warna kuning keemasan dan kuning tanah itu berputar satu sama lain dan memberikan kilau seperti air. Mereka berputar secara konstan, mengembun satu sama lain dan mengeras menjadi bola. Boomim! Itu adalah ledakan besar, dipicu dengan bola emas di tengahnya. 5 elemen menghilang. Matahari, bulan, dan bintang muncul seperti gambar di layar televisi dari inkarnasi sebelumnya. Tapi dengan sangat cepat, tempat itu kembali sunyi. Pada saat seluruh area tenang, orang lain muncul di sekitar area. King Sui! Teriak King. King Sui berdiri di sana dalam kondisi sempurna. Sebelum ini, ketika King Sui ditelan oleh bola yang meledak,
hampir semua orang berpikir bahwa King Sui akan tamat. King berada tepat di bawah arena. Untuk beberapa kali, dia merasakan dorongan untuk maju. Namun, aturan adalah aturan, dan dia tidak boleh melanggarnya. Lebih jauh lagi, sudah tidak berguna baginya untuk kehilangan pertandingan sekarang. Pada saat itu, satu-satunya hal dalam pikirannya adalah dia masih hidup. Selama dia hidup, dia bersedia untuk menyetujui permintaannya. Saat ledakan terjadi, dia merasa seolah-olah jantungnya hancur berkeping-keping. Meskipun dia mungkin tahu bahwa King Sui benar-benar kuat, iblis tua bumi emas di seberangnya juga bukan seseorang yang bisa dianggap enteng dengan kekuatannya yang menakutkan. Pada saat dia melihat King Sui berdiri di sana dalam kondisi sempurna, kedua matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, dia menyadari betapa pria itu berarti di dalam hatinya. Dia bahkan mulai berpikir bahwa jika King Sui mati, dia akan merasa seolah-olah hatinya juga mati. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.